Selamat malam teman-teman, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat Nama bergabung Buddha. kembali dalam acara Lamar, Life and Mature bersama saya Mike dari CD, Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Sudah 1 tahun COVID-19 menghantui kita dan nyatanya semakin hari tingkat penyebarannya semakin tinggi dan tentunya semakin mengkhawatirkan. Nah, ketika kita harus melewati keseharian, tentunya kita membutuhkan aspek ekonomi atau pemasukan yang memadai untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan keluarga. Akan tetapi nyatanya dalam kondisi pandemik ini banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan atau pemasukannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa mendapatkan pemasukan atau bahkan mempertahankan pemasukan kita? Saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar atau mengetahui atau bahkan mencoba yang kita sebut saham. Nah, apa sih yang dimaksud dengan saham? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa yang perlu kita ketahui supaya kita bisa memaksimalkan pendapatan dalam saham? Supaya kita bisa memaksimalkan dan bukan malah tercebur ya teman-teman. Nah, terus juga kita melihat apa yang saham dari sudut pandang agama Buddha dan bagaimana juga kita mengaplikasikan Dhamma dalam saham dan tentunya bagaimana kita juga memahami dan mempraktekkan kebijaksanaan dalam saham. Topik pembahasan kita malam hari ini adalah main saham melanggar sila nggak sih? Kita sudah kedatangan 2 narasumber luar biasa yang ahli di bidangnya masing-masing yang akan membahas tentang saham nih teman-teman. Narasumber pertama adalah Upasaka Pandita Kresno Budoyo. Beliau aktif sebagai salah satu BOD di perusahaan konsultan IT Dharma Duta. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Yeah. Nah, narasumber yang kedua adalah Ko Purna Chandra. Beliau aktif sebagai sisvo spesialis. Selamat malam, Ko. Namo Buddhaya. Iya, terima kasih nih Romo Kresno dan Kolandu sudah meluangkan waktu malam hari ini untuk bergabung bersama kita di acara Lamar untuk sharing untuk teman-teman ya. Thank you. Nah, mungkin pertama saya akan start dengan Kolandu ya. Oh, kalau kita berbicara tentang saham, ini apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan saham kok? Karena kan ketika saya membandingkan ya dengan yang lain, contoh kayak misalnya kita buka deposito, kita kan dapat biliet, kita buka tabungan, kita dapat buku. Nah ini saham ini apa kok? Apa yang kita pegang ya kok? Ya, kalau kita mau jelasin dari historinya, secara konvensional itu saham, kalau waktu kita sekolah diajarinnya itu adalah salah satu contoh surat berharga yang menandakan sebagai bukti kepemilikan kita memiliki saham di satu usaha atau perusahaan. Oke. Itu. Nah, zaman dulu itu ada fisiknya. Jadi kalau kita beli saham 100 lot atau 1 lot gitu ya, katakan 1 lot. Zaman dulu itu 500 lembar. Kalau sekarang 1 lot 100 lembar. Nah, kalau zaman dulu kita beli 1 lot, itu dicetakin itu 500 lembar. Kita disuruh bawa pulang. Bayangin. Kalau belinya 1000 lot, bawa tuh 1 truk gitu kan, bisa dikiloin. Oke. Nah, itu zaman sebelum sistem informasi atau zaman komputer mengambil alih. Kemudian sekitar menjelang tahun 2000-an kan siswo mulai masuk. Nah itu memang saat transisi ada kertasnya juga, kalau kita mau bawa pulang boleh. Kalau mau percaya dia dicetakin selembaran slip bukti beli aja, kita pegangannya itu aja. Nah, semakin lama orang semakin yakin beli ngeluarin duit sampai bukan saja ya. Orang itu sekali transaksi bisa ratusan M. Beli BCA ya, berapa Pak? 100 M gitu. Nah, saya pernah dengar kayak gitu, nggak kaget. Kalau di sekuritas itu kayak gitu Pak, banyak orang kaya. Nah itu mereka nggak pegang apa-apa, nggak ada kertasnya. Jadi buktinya cuman apa yang akan Anda lihat di email Anda gitu. Nah, bahkan kan email masuk Indonesia tahun berapa? Zaman dulu orang jarang-jarang punya email malah kan. Jadi percaya gitu aja. Kalau zaman sekarang semuanya elektronik semua.
gitu. Mhm. Nah, Oke. sebetulnya dasarnya adalah dasar kepemilikan, cuman pencatatannya zaman dulu pakai kertas, sekarang hanya berupa catatan elektronik. Nah, itulah saham. Dan yang jadi satu pemahaman yang sangat banyak disalahartikan mengenai saham, itu mereka mengkaitannya dengan hal spekulatif. Memang kalau kita mau jujur ya, melihat lebih dalam, hampir segala bidang di bisnis itu adalah spekulatif. Contohnya yang konvensional lah kita lihat, pertanian. Orang bertani, menanam, apa mesti ada hasilnya? Belum tentu loh. Bisa Oke. iya, bisa gagal. Mhm. Itu ada unsur spekulatif. Apakah petani itu berjudi? Apakah bertani itu ada kegiatan judi? Nah, orang pasti bilang bukan gitu Iya. kan. Tapi ketika di saham, orang invest, orang akan cari tahu bisa untung nggak? Bisa. Bisa rugi nggak? Bisa juga. Mhm. Oh, judi loh. Nah, Nah, tapi itu itu dikaitkan dengan judi begitu kental gitu loh. iya, itu akan Sampai heeh. orang-orang yang terutama zaman old gitu ya, Mhm. yang pengetahuan keuangannya kurang, investasinya kurang, pasti mereka itu menjudge saham itu adalah judi. Jadi kita nggak mungkin berdebat dengan orang tua soal hal itu. Kita bilang bukan, dia bilang iya mau apa, memang mau berantem terus sama orang Mhm. tua kan enggak. Iya. Bukan orang tua maksudnya parent ya, tapi old man, the old man, Iya. all women Oke. gitu. Nah, itu Bahkan saya mhm. sempat meninggalkan saham sekian lama itu karena saya dicekokin sama orang tua, ketemu satu orang tua yang Mhm. tampaknya bijak, dia bilang, "Jangan sekali-sekali main saham loh ya." Memang waktu itu pernah main saham tapi ditipu orang. Terus dinasehatin, "Udah jangan di saham, kamu kerja-kerja aja, Mhm. nyimpen aja." Tapi seiring berjalannya waktu kan saya masih muda gitu kan. Mhm. Belajar lagi baru paham, oh ternyata nggak begini. Nah Mmm, itu, mau saya baik. jelasin lagi Iya, ke itu belakangnya. nanti masuk ke yang pertanyaan berikutnya itu kok. Nah, baik, tadi kan Oke, penjelasan oke. sahamnya ya. Nah, cuman kan secara umum nih, banyak juga nih orang-orang yang menyebut ketika kita mengasosiasikan diri dengan saham nih, ada yang bilang, "Saya main saham nih." Nah, terus ada juga orang lain yang bilang, "Saya invest di saham." Nah, ada yang bilang lagi, "Saya trading saham." Ada lagi Ya. juga yang bilang, "Saya bisnis saham." Ini bedanya apa nih jadi ya, kok ya? Sebetulnya kata-kata itu mau Mhm. pakai kata apapun, Mhm. itu sebetulnya yang lebih penting adalah kita mempelajari sampai menemukan metodenya, money management-nya kita seperti apa, mindset-nya Oke. kita seperti apa, itu yang perlu difokus. Kalau jargon-jargon main saham, invest saham, trading saham, bisnis saham, itu adalah jargon yang dipakai oleh para marketer antara satu Oke. perguruan saham dengan saham lain untuk saling menyikut. Jangan main saham. Kalau main-main pantesan lu kalah gitu kan. Kalau mau serius trading gitu. Bahkan Oke. ada yang bilang, jangan trading, jangan main, tapi lu bisnis dong. Itu kan lebih keren gitu. Padahal yang dilakukan sama aja beli jual kalau untung. Oke. Tapi ada juga yang ngeledek juga begini, jangan trading mulu, buktinya lu kalah kan. Makanya main aja, jangan terlalu serius gitu. Tapi orang Indonesia, terutama orang Jakarta, memang dalam hal apapun cara bertanyanya itu menggunakan vocabnya seperti apa. Dalam hal bisnis pun mereka nanyanya, bro, lu sekarang main apa gitu kan. Iya, betul. Terus kita jawabnya apa? Oh, gue lagi main sekuritas, atau gue lagi main safety nih, atau gue lagi main medical, atau kan Oke. main pertanyaannya gitu loh, vocabnya Betul. begitu vocabnya. Betul, iya. Jadi Oke. orang mau ngomong sama saya, kamu main saham ya? Saya nggak tersinggung, bodo Mmm, amat gitu, saya iya nggak ini peduli karena dengan main kata-kata itu. sahamnya itu bukan kayak anak kecil main-main gitu ya, kok ya? Beda ya? Ah, Walaupun iya. kata yang dipakai sama-sama main ya? Baik, oke. Yang dilakukan sebetulnya gini, kalau mau dikelompokkan, Mhm. umumnya gini, kalau orang hitung waktu, kalau dia pendek disebutnya trade, kalau panjang disebutnya invest. Nah, kebanyakan orang Oke. berpikirannya begitu. Oke, berarti kategorikan berdasarkan waktu lamanya kita Iya, pegang saham tersebut ya, kalau kok ya? day kan Baik. daily trade, nggak mungkin dia Iya. sebutnya daily business atau daily Daily invest invest. gitu. Agak aneh ya, kok ya? Siap.
Baik. Tapi long term investment. Bisa Iya. juga orang mainnya long trade gitu kan, sebenarnya sama aja. Iya. Iya. Yang penting kita intinya apa yang mau ditunjukkan, Betul. kegiatannya apa. Baik. Oke, sekarang aku ke Romo Kresno nih. Romo, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kolandu ya definisinya secara definisi ininya. Nah, kalau dari sudut pandang agama Buddha nih Romo, apa nih Romo yang perlu Romo sampaikan mengenai saham nih Romo? Ya, mungkin kaitannya ketika seseorang berusaha mengumpulkan kekayaan ya, kita melihat dari sana dahulu. Dalam zaman Buddha sudah mengutarakan hal ini dalam Patthakama Sutta, ada 4 hal manusia yang ingin usahakan. Jadi keinginan manusia pertama, materi yang berkecukupan. Nah, dalam hal ini mungkin istilah main saham atau investasi saham yang kita bahas. Yang kedua, nama baik. Dan yang ketiga, usia panjang untuk dapat menikmati materi dan nama baik tersebut. Dan yang keempat ini ya tentunya kalau meninggal maunya terlahir ke surga. Nah, tapi kan balik lagi untuk poin pertama ini, apakah terjadi pelanggaran? Pelanggaran tentunya sifatnya apusala kama yang menimbulkan kama yang tidak baik. Nah, jadi kalau tadi istilah main seperti Kolandu bilang bahwa itu hanya istilah atau vocabnya. Nah, sekarang yang perlu kita cari tahu adalah cara atau metodenya. Jadi kan kalau kita sudah sepakat saham ini adalah bentuk rekapan dari penanaman modal ke satu perusahaan, bahwa kita juga turut serta di sana, tentunya ini dapat dilegalkan. Seperti itu sih gambarannya. Oke, baik. Tapi kalau dari sudut pandang agama Buddha tadi kan Romo menyebutkan berdasarkan Patthakama Sutta ya Romo ya? Ya. Itu berarti kan memang orang kan ingin kaya, betul ya tadi Romo ya? Jadi kalau kita ya ini terlepas dari kata yang kita gunakan ya Romo, main atau invest atau apapun itu, tapi intinya ya kita membeli saham gitu. Nah, yang membedakan boleh atau maksudnya bukan boleh, yang membedakan itu nggak apa-apa dengan mungkin jangan atau apa itu gimana Romo kalau berdasarkan sudut pandangnya agama Buddha Romo? Kita dapat mengelompokkannya yang boleh atau tidaknya. Ini terlepas dari saham atau bukannya ya, tapi bagaimana kita mencari kekayaan itu sendiri. Di dalam Sigala Sutta, Buddha menggambarkan atau memberikan bahwa ada 14 hal yang sebaiknya dihindari. 4 perbuatan yang kurang baik, motif yang kurang baik, dan 6 hal yang dapat memboroskan kekayaan. Nah, 6 hal yang dapat memboroskan kekayaan, salah satu poinnya adalah berjudi. Nah, jadi kalau kata saham di depannya ada kata-kata main saham yang sifatnya berjudi, nah tentunya ini yang harus dihindari. Cara-cara ini yang harus dihindari, karena tidak tepat kan. Dan ini sesuai yang Buddha sabdakan di dalam Sigala Sutta, memang hal ini yang dapat memboroskan kekayaan. Kalau dalam bahasa Palinya ini kan disebutnya boganang apaya mukani. Jadi kan kalau apaya kan kita tahu apaya ini yang menderita. Boga itu sesuatu materi ya. Jadinya yang penderitaan yang kita alami karena kita memboroskan materi tersebut. Arti secara harafiahnya. Baik, berarti ketika seseorang itu menjadi semacam terobsesi dengan saham ya Romo ya. Jadi apalagi ketika mereka tuh kalah terus dan jadi menggunakan semua kekayaannya atau bahkan misalkan contohnya rumahnya dijual, apanya dijual. Nah, itu berarti sudah masuk ke kategori seperti berjudi berarti Romo ya. Nah, dan hal-hal seperti inilah yang dilarang. Betul begitu ya Romo ya? Ya, dan kata judi ini juga kita kan harus hati-hati juga. Contoh, tidak lama lagi tahun baru Imlek. Biasanya tahun baru Imlek kita pada kumpul dan di sana suka ada main kartu yang ini kita istilah main lagi nih, main kartu yang ada bulat-bulatnya itu. Maka itu termasuk berjudi. Nah, jadi kata definisi judi sendiri sebetulnya ada 3 kelompok. Nah, yang kelompok pertama yang sifatnya hanya seasonal. Jadi karena acara tertentu. Yang kedua karena habit. Nah, habit ini dia dapat mengukur.
kemampuan dia secara skill dan kemampuan secara materi. Nah, yang ketiga ini yang addiktif, kecanduan. Ini yang bahaya sekali. Nah, ini yang related dengan di dalam Sigala Wada Sutta, mereka yang menjadi addicted, ini yang bahaya, yang dapat memboroskan kekayaan. Kenapa? Karena yang mereka ini, kalau yang poinnya udah jadi addicted, mereka kalau selalu ingin mencari kemenangan. Jadi kalau menang, dia akan yang diperoleh apa? Kebencian. Karena orang lain akan merasa iri atau cemburu. Dan yang kedua, kalau dia kalah, ya dia akan menderita atau meratap terus-menerus. Dan yang ketiga, ya pasti karena kalah terus, harta yang dipegang sudah pasti hilang. Dan yang keempat, kalaupun dia misalnya dia berusaha mengambil hartanya kembali, masuk ke pengadilan, kata-katanya tidak akan dapat dipercaya karena adiktifnya tersebut atau kecanduannya. Dan yang kelima, tentunya mereka akan dipandang secara kurang baik oleh masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, selain dipandang kurang baik, orang-orang juga menjadi tidak suka. Kenapa? Ya tentunya orang menjadi kurang percaya. Karena dia bersedia mengorbankan apapun untuk mencapai keuntungannya tersebut. Seperti itu. Baik. Wah, detail sekali tuh Romo. Ko Landu, melanjuti informasi tadi dari Romo Kresno, ini kan saya juga yakin teman-teman juga pasti pernah mendengar ya nama-nama besar seperti Warren Buffett, Carl Icahn, atau mungkin kalau di Indonesia kita ada yang Warren Buffett Indonesia itu siapa? Lo King Hong. Ya, terus juga sempat tadi kan kita membahas MNC ya. Nah, itu kan juga pemain-pemain saham besar nih di Indonesia. Jadi contoh-contoh sukses, orang-orang yang sukses dari saham ini kan sebetulnya banyak ya kok. Tapi yang hancur-hancuran juga kan lebih mungkin ya sama banyaknya atau mungkin lebih banyak nih ya kan. Karena kan kalau yang saya perhatikan namanya kita saham ya, berarti kan kita jual beli nih. Contoh Romo Kresno jual saham, Ko Landu yang beli. Nah, berarti kan pasti ada salah satu yang ya mungkin dirugikan atau mungkin sama-sama untung atau mungkin satu untung satu rugi kan. Opsinya kan kira-kira seperti itu ya, Ko? Nah, kalau tadi kan Romo juga sudah menjelaskan nih secara detail definisi atau dari sudut pandang agama Buddha yang artinya dilarang itu sebenarnya sahamnya tidak dilarang. Tapi mungkin kalau aktivitas atau niatan yang sudah mengarah ke arah kecanduan lah, addictingnya itu tadi yang tidak boleh kan. Nah, kira-kira nih kok, tapi kan sudut pandang di luaran yang kita tahu kan tetap seperti itu ya, bahwa saham ini sama dengan judi. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya, ya tadi Romo sudah menjelaskan. Nah, tapi dari sisi Ko Landu nih, apa sih kira-kira kok yang dibutuhkan supaya ya mungkin merubah mindset orang-orang pada umumnya dan juga supaya mereka tuh bisa lebih positif ya. Begitu mendengar saham itu bukan yang kayak aduh jauh-jauh deh dari saham gitu. Kira-kira apa tuh gue butuhkan? Ya, kita harus kembalikan bahwa saham itu tempat kita menyimpan kekayaan atau sebagai alternatif kita menabung. Kalau kita lihat ke belakang lagi zaman dulu, orang itu menabung di banknya males. Lebih senang, ya karena waktu dulu bank itu jarang. Mau ke bank itu jauh gitu kan. Lebih baik taruh di bawah bantal atau taruh di celengan. Terus orang dulu juga, maaf kurang pendidikan gitu ya. Kalau suruh ke bank, suruh baca dulu, terus baru tanda tangan, apa pula ini yang dibaca, nggak paham. Terus pertanyaannya bisa baca nggak saat itu ya? Maaf kata mungkin pendidikan karena kurang ya kok ya. Baca juga mungkin agak susah ya saat itu ya. Iya. Sekarang ya sama. Orang udah terbiasa dengan bank, masukin bank udah nyaman. ATM ada di mana-mana. ATM-nya bisa nyedot duit buat kita nabung lagi. Tapi kan orang mulai berpikir kalau nabung di bank 3%, inflasinya aja 5%, tekor tiap tahun. Dan uang adminnya. Begitu. Nah, kemudian orang diarahkan ya udah mulai nabung di bank, termasuk pemerintah juga menganjurkan itu kan. Kan bagi sebagian orang saham itu ribet. Bacaannya aja 6 lembar gitu. Wah, tulisannya kecil-kecil.
terus mesti tempel materai lagi. Nah, itu orang akhirnya menghindari. Jadi memang kalau orang, misalnya orang kerja tapi mau nabung, mendingan sih jangan nabung di bank, tapi nabunglah di saham. Pilih saham yang memang growth. Banyak saham growth yang memang layak untuk invest. Ya, kalau kita memang saya setuju dengan Romo Kresno tuh ya. Kita itu yang penting bukan harus menjaga adiktifnya, ketagihannya itu, atau kelekatannya gitu kan. Kalau udah melekat di situ bahaya. Nah, orang-orang yang melekat itu biasa orang yang daily trading. Daily trading, apalagi yang belum terlatih gitu ya, pasti loss punya. Kebanyakan boleh dibilang 80% orang yang trading itu kalah punya, yang harian ya. Gitu. Tapi orang yang invest long, yang dia berpikirnya adalah misalnya main di growth, saham yang growth kayak Lo Keng Hong gitu, mereka invest panjang. Nah, itu kebanyakan sih untung punya. Memang saham growth sekarang ada yang bilang, udah nggak zaman lagi main di saham growth, susah nyarinya. Apalagi yang salah harga. Yang kayak Lo Keng Hong cari kan yang salah-salah harga. Nah, itu zaman sekarang udah susah banget nyarinya di Indonesia. Nah, mau nggak mau kita carinya saham growth. Gitu. Oke, kok kalau begitu kan berarti pemilihan saham itu kita juga harus sangat hati-hati ya, jangan saham yang nggak jelas. Jadi saham tadi kok Orlando bilang saham growth ya, saham yang bisa bertumbuh. Tapi kalau kita melihat dari gini, pada saat nih seseorang contoh ya, ada teman-teman atau mungkin saya secara pribadi mau mulai nih main saham, tapi kan bingung kok. Ada mungkin mindset atau metode yang kita harus punya gitu kok? Oh iya, memang saham ini ada orang bilang gini, nggak semua orang cocok di saham, itu betul. Terus ada yang bilang, lu main saham mesti ada tulangnya gitu. Benar. Kalau nggak ada tulangnya kan males kan, orang males kan. Orang males itu nggak bisa di saham. Sebab yang namanya ilmu saham itu kita harus senantiasa rajin membaca. Harus ngikutin news. Maksudnya news juga jangan sembarangan news kayak gitu ya, tapi lebih baik sih baca ke laporan keuangan. Kalau news itu udah olahan reporter yang kadang juga boleh dicek aja, mungkin juga saya lihat sih kadang seperti pesanan gitu ya, pesanan orang, bikin news ini dong, bikin news positif dong, bikin news negatif dong. Nah itu kayak gitu, mereka memainkan pasar itu seperti itu, diprovokasi, biar seru gitu kan. Nah itu kalau kita mau benar-benar di saham ya mesti belajar. Nah secara kalau umum nabung di bank nggak usah belajar gitu, taruh aja. Nah, mungkin bisa dibagikan infonya kok, misalkan perlu belajar. Nah, apa yang mungkin secara umum bisa dipelajari oleh teman-teman nih supaya mereka lebih paham gitu kok? Ya, sebenarnya sederhana. Apalagi udah Buddhis gitu ya. Sederhana untuk Orlando ini. Kita di saham. Oke. Itu yang penting adalah mindsetnya sebenarnya. Psikologisnya itu kita harus kuasain. Kalau kita nggak bisa nguasain diri, orangnya gampang ngamuk, marah. Itu kena loss dikit, dia marah gitu kan. Dihajar lagi, hajar lagi emosian. Nah itu nggak bisa, orang-orang kayak gitu nggak bisa. Orang-orang yang akhirnya berhasil di saham itu orangnya yang cool. Tenang aja gitu kan, tapi dia berpikir strateginya seperti apa. Oh, baik. Nah, kalau kita nyangkutin dengan masalah keakuan, ada yang namanya hal aku yang disangkutkan dengan saham, yaitu harus bisa ngatasi yang namanya takut. Takut itu kita lihat tengah-tengahnya itu adalah aku. Betul. Apit 2T kan. Iya. Aku diapit oleh 2T, jadi takut dia. Jadi takut. Nah, lawannya rakus. Diapit sama R sama S. Jadilah dia rakus gitu. Kalau bahasa umum orang taunya harus bisa mengatasi fear and greedy-nya. Itu bahasa umumnya. Tapi ya fear and greedy itu ya berhubungan dengan diri kita. Betul. Kalau kita udah biasa menenangkan diri, kita invest pun, sebenarnya invest di saham tertentu. Kita ada polanya. Kita ada atur money management-nya.
Kalaupun sampai dia loss, kita masih tenang. Kita harus bisa lihat, ya orang-orang maunya gini, begitu taruh duit langsung untung. Betul, serba instan Tapi kan maunya kok. pasar nggak selalu baik hati. Kadang kita dibawa turun dulu, rugi. Nah, kalau rugi sebetulnya kalau orang yang mindsetnya sengsara, dibawa rugi, sahamnya dibawa turun, dia sedih loh. Sahamnya turun, dia sedih, rugi. Padahal ruginya belum direalisasi. Betul, itu salah satu kelebihan saham lagi kali kok ya. Jadi kalaupun harganya turun, karena belum direalisasi, jadi belum betul-betul rugi katanya kok ya. Iya, tapi udah sengsara duluan gitu. Iya, oke. Udah menderita dulu. Baik, sebelum Nah, kita... kalau begitu beli, naik pun, dia bilang, aduh belinya kurang banyak. Nah, itu sifat manusia yang tidak bersyukur itu, ya itu selalu menderita. Iya. Tapi kalau dia punya sifat bersyukur, begitu dia beli langsung hijau, ya udah, puji astuti gitu kan. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke tadi kan Ko Landu sempat menyebutkan money management ya Ko ya. Sebelum kita ke sana, aku mau ke Romo Tresno dulu nih. Nah, Romo, barusan yang Ko Landu ngomong ini kan mengenai aku nih Romo. Ini kayaknya sejalan dari sudut pandang Romo gimana nih Romo? Ya, itu tepat sekali ya. Dan kalau untuk di manajemennya memang kita harus memanajemen. Bahkan Buddha sudah mengajarkan kita ekonomi Buddhis. Nah, hanya saja mungkin kita belum terapkan nih untuk kita para penganut ajaran Buddha atau murid-murid dari Buddha. Kenapa? Karena di Adya Sutta ataupun di Sigalawada Sutta, di dalam Patakama Sutta, di sini ada yang cukup menarik. Di dalam Sigalawada Sutta dulu yang saya bahas, bahwa ketika kita memperoleh kekayaan, maksudnya hasil yang cukup sebagai pendapatan, ini harus dibagi 4. Nah, saat ini kan kita enggak kan. Mungkin saat ini mayoritas dari kita terlepas dia Buddhis atau tidak. Yang pasti pertama adalah membayar hutang. Nah, sedangkan kalau tadi yang dibagi 4 yang Buddha ajarkan, yang pertama adalah bagian yang dapat dinikmati, 1/4 bagiannya. Jadi kita punya hak untuk dapat menikmati. Karena kalau tidak, untuk apa kita berusaha mengumpulkan materi tersebut. Dan kemudian 2 bagian atau 50%-nya diinvestasikan. Nah, mungkin caranya seperti yang tadi Pak Landu sampaikan. Jadi memang harus ada investasi di sana. Mungkin bukan di bank yang istilahnya dikalah ya. Kalah karena dari tingkat inflasi kita, kemudian tadi ada biaya admin, tidak ada keuntungan sama sekali. Hanya pindah tempat saja dari kolong ranjang ke satu institusi yang kita sebut sebagai bank. Nah, 1/4 bagian lagi bisa dijadikan sebagai simpanan jika terjadi sesuatu. Atau bisa digunakan untuk yang tadi 2 bagian bisa untuk usaha, yang 1/4 bagian ini yang untuk sesuatu. Jadi yang seperti misalnya kalau kita ada masa pandemi ini, nah 1/4 ini bisa kita keluarkan. Bukan dari yang 50 bagian yang kita untuk putar, yang putar untuk usaha. Jadi memutar uang ini kan atau materi ini kan termasuk dalam bentuk investasi ataupun usaha. Nah, ini yang belum kita terapkan semua dari kalangan Buddhis sendiri. Dan 1/4 yang tadi dapat dinikmati, di sana bisa dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama bisa untuk penggunaan pribadi atau keluarga. Jadi kalau yang belum menikah tentunya pribadi. Ataupun dia dapat gunakan untuk orang tua yang belum menikah. Tapi yang sudah menikah pastinya untuk istri dan anak-anaknya. Dan yang kedua, ini yang belum terkadang dilupakan kita. Kita juga diharapkan dapat memberikan hal yang baik kepada sahabat. Nah, biasa traktir teman, ini poinnya juga ada nih. Nah, jadi Buddha menerima ini juga. Bukan hanya kita setiap kali ada teman ulang tahun, kita tagih, kapan makan-makan? Nah, ternyata apa yang kita dapatkan, Buddha memberikan satu hal yang cukup menarik adalah kita juga dapat membahagiakan teman dengan berbagi kepada teman. Misalnya ajak makan bersama, atau jalan-jalan bersama kita yang traktir. Nah, kita bisa sisihkan dari yang tadi, yang 1/4 dibagi menjadi 5, nah ini yang 1/5-nya. Dan yang ketiga, ini investasi dan asuransi. Jadi kita bisa putar. Kenapa? Karena investasi yang tadi untuk dapat meningkatkan yield atau kekayaan kita atau gain-nya,
dan asuransi jika memang kita perlu memprotek milik kita, baik tubuh maupun aset. Dan yang keempat, persembahan, seperti salah satunya untuk pajak ke negara. Jadi Buddha sudah merimain hal ini. Jadi ini sebagai salah satu kewajiban kita. Nah ini kalau yang suka ngeblak pajak, bukan melanggar sila, tetapi hal ini yang tidak dibenarkan kalau dalam sutta ya. Padahal ini diwajibkan. Kenapa? Karena kalau sampai kewajiban ini hilang, tentunya hak kita akan dapat menjadi hilang juga. Jadi misalnya disita oleh negara. Jadi 5 yang persembahan ini yang seperti pajak, untuk relasi, tamu, atau yang meninggal. Jadi kayak istilah PayPal atau uang juga bisa kita sisihkan. Ya, dan juga untuk puja kepada dewa atau yang kita muliakan, yang kita anggap mulia. Dan bagian yang terakhir, untuk mendukung hal-hal yang sifatnya spiritual yang dapat yang bermanfaat atau yang mendukung kita. Contohnya dana paramita. Jadi dana teman-teman juga di sini bisa memberikan dana paramita sekarang online. Karena kita sekarang ada yayasan dana paramita Indonesia. Nah, itu bisa. Ataupun dana kewihara, dana pada saat katina. Hal-hal tersebut selain bahwa kita bertujuan untuk mengumpulkan, tapi kita juga tahu mengelolanya. Dan tahu bagaimana supaya dapat berkembang. Jadi bukan hanya dipakai habis selesai. Setiap bulan cari, pakai habis. Bulan berikutnya kita harus seperti itu lagi mencari, kan tentu tidak seperti itu. Tapi bagaimana ini dapat berkesinambungan. Seperti itu. Romo. Nah, teman-teman tadi juga udah diingatkan ya sama Romo Kresno untuk teman-teman yang ingin menyumbang ya Romo ya. Tadi bisa mendonasikan ke Dana Paramita ya Romo ya? Ya, Yayasan Dana Paramita. Nah, nanti itu detailnya mungkin teman-teman CD bisa informasikan juga. Iya, nah itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga yang lagi menyaksikan acara kita dan belum like dan subscribe kita mohon bantuannya dan supportnya untuk like, subscribe, dan juga kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman juga yang ingin misalkan penasaran nih, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang mengenai topik malam hari ini yang mengenai saham yang mungkin kita bahas kurang lengkap atau ada pertanyaan dan sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa juga dikirimkan ke nomor kita ke CD Counseling di 0811 9873 300. Baik. Thank you Romo. Nah, sekarang aku ke Kolandu nih kok, menyambung yang tadi kok. Money management kok. Money management. Nah, iya. Apa itu money management itu? Ya, money management itu apa yang sudah disinggung Romo Kresno tadi, memang juga diterapkan di dalam saham sebetulnya untuk pengaturan uangnya. Jadi dari 100% income kita itu boleh diatur mengikuti apa yang tertuang di Sigalowada Sutta seperti yang dijelaskan oleh Romo Kresno, atau mengikuti money jar yang orang sering pakai. Cuman kurang lebih sebetulnya idenya sama. Angka-angka yang dijelaskan di situ sebetulnya jangan dipatok mati, tapi angka di situ sebetulnya untuk memberikan pemahaman kepada orang yang menerapkan. Kadang orang salah paham, mana mungkin saya simpan lebih dari, padahal disuruh menabung at least lebih dari 10%. Nanti orang, dia bilang, nggak mungkin saya mantauin 10%. Nah, dia kan terlalu otaknya otak kiri banget gitu. Iya. Jajan maksimal berapa persen gitu. Katakan 50% boleh dipakai lagi untuk usaha atau untuk biaya hidup. Nggak mungkin katanya lah 50% nggak mungkin. Ya itu kan pintar-pintarnya orang ngatur sebetulnya tergantung latihan disiplin dirinya. Nah itu sebetulnya ada satu filosofi yang sangat bagus. Orang biasanya kan bilang gini. Biasanya orang nabung caranya gini, belanja dulu, pakai dulu duitnya, ada sisa baru nabung. Tapi ada juga orang bilang, yang tabung disisihkan terlebih dahulu, sisanya baru dihabiskan. Nah, sebenarnya cara yang kedua itu yang paling efektif sebetulnya. Sebab orang yang
Jajan dulu, nanti kalau ada sisa baru nabung, biasanya nggak ada sisanya lagi. Betul. Nah, itu yang sering terjadi. Biasanya malah kurang ya kok ya? Iya, jadi jangan heran kalau ketemu orang dia udah umur sekian nggak punya tabungan, nggak punya saham atau simpanan, itu ada. Betul. Yeah. Alasannya itu gajinya kecil. Tapi kalau kita ikut pendidikan keuangan, justru kita ditekan. Justru gaji kamu terlalu kecil lah, itu kamu harus lebih rajin menabung. Betul. Begitu. Betul. Jadi mindsetnya terbalik ya, yang terbalik. Betul. Oke. Nah, kalau dari katakan seperempat dari pendapatan, kan kalau manajer itu minimal 10% disimpan. Minimal artinya paling dikit 10%. Kalau mau 25% boleh nggak boleh, mau 50% boleh nggak boleh, silahkan. Apalagi masih bujang, masih ikut orang tua, 100% disimpan. Makan biaya rumah tangga ikut orang tua, 100% ditabung, diinvest di saham sejak umur dini loh. Betul. Nah itu baru ada kemungkinan kaya. Tapi kalau dari kecil aja udah jadi tulang punggung keluarga, itu lebih berat lagi. Memang orang nyenenginnya, karma baikmu baik sekali ya, punya kesempatan berbuat baik, itu senangin hati aja. Tapi secara keuangan sebetulnya tetap kalah kita sama yang benar-benar dikasih fasilitas. Oke. Gitu. Memang ada beberapa orang dari minus akhirnya bisa jadi kaya di saham, ada, tapi nggak banyak. Nah kalau money management seperempat tadi, kalau kita kembangkan saat beli saham, itu nggak bisa sekaligus brok duitnya dimasukin semua. Tapi harus kita atur. Sekian dulu. Kalau sahamnya naik, saya senang. Sahamnya turun, saya pun senang. Saya bisa beli lebih banyak. Jadi selalu happy. Tadi di sesi sebelumnya saya cerita orang yang selalu sengsara gitu kan. Mau saham naik dia sengsara, saham turun dia menderita. Nah ini kita mindsetnya dirubah. Saham naik, udah naik loh, kita senang, tambah lagi. Sahamnya turun, kita tambah lebih banyak lagi. Saham jangan pegang banyak-banyak, 1-2 aja, apalagi buat karyawan gitu. Dipiara sampai hijau, dijadiin ATM sewaktu-waktu. Kalau darurat gitu ya, saya juga nggak pernah ngalami. Saya darurat 2 tahun nggak kerja, nggak terima gaji pernah. Plus 1 tahun juga nggak terima gaji sama sekali, tapi saya tetap bisa hidup. Dan itu dari saham itu, yang kenal istri saya boleh tanya, saya pernah nggak ngasih uang bulanan? Boleh dibilang saya 3 tahun ya terakumulasi itu nganggur, maksudnya nggak terima gaji, tapi nggak benar-benar nganggur, nggak benar-benar tidak punya uang. Nah salah satu pendukungnya ya dari saham. Luar biasa. Oke. Baik, nah kalau misalkan nih teman-teman kan juga pasti kan penasaran, dan tadi kan juga di awal sempat juga diinfokan bahwa saham ini kan sebenarnya gimana ya, dibilang sulit, tadi Kolandu bilang kan enggak ya mungkin karena Kolandu juga kan informasi dan pengalaman segalanya juga kan sudah banyak ya kok ya. Nah tapi kalau untuk orang-orang yang baru, nah kayak contoh pribadi dibandingkan dengan aku kok, menurut aku saham itu ribet kok. Baik itu misalkan kita lihat, misalkan contoh nih ada satu saham tertentu yang kita mau beli ya. Bagaimana kita harus menganalisa saham tersebut, atau ada mungkin metode atau tools atau apa cara tertentu yang mungkin nggak dibilang pasti 100% akurat ya kok, tapi paling tidak mengurangi resiko. Itu apa ya kok ya yang perlu teman-teman tahu? Ya kalau kebetulan ketemu teman baik, dia bisa langsung pilihin dan bisa dipercaya nih, pakai aja saham ini, kamu tabung selamanya, beres gitu kan. Tapi kalau kita nggak ada pergaulan, nggak punya perkumpulan kayak di CD gitu sendirian, nah ya rajin-rajin baca koran, cari informasi, cari internet, apalagi masuk di internet, Google sono, Google sini, akhirnya nyasar. Betul. Nah itu, jadi sebetulnya informasi juga memang itu sangat bernilai kalau kita bisa manfaatkan. Nah kalau mau cara cari saham atau screeningnya, itu banyak metode. Kalau zaman dulu orang
mau nggak mau rajin baca koran. Oke. Kalau zaman sekarang sudah ada beberapa sekuritas, dia menyiapkan satu software bantuan untuk memfilter atau meng-screening saham-saham sesuai kriteria orang-orang atau guru-guru dunia. Mau Graham, Benjamin Graham punya metode, ada. Mau Warren Buffett punya metode, ada. Tapi ya itu, makin saham-saham yang kayak gitu itu jarang nongol gitu. Justru nongolnya itu di saat-saat kayak pandemi gini, lagi bergejolak. Nah, itu dia nongol tuh, saham kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau orang yang udah agak mendalami ilmu saham ya, dia nggak mesti tutup mata tiap bulan nabung terus. Ada yang begitu, pokoknya gajian dia masukin. Itu namanya nabung. Dia nggak mau mikirin mau fundamentalnya apa, kayak teknikalnya seperti apa, kayak harga lagi di atas di bawah, kayak bodo amat, pokoknya dia tabung terus tiap bulan, disiplin. Nah, ujung-ujungnya yang cuan. Ada yang begitu. Itu kalau IHSG-nya, indeks harga saham gabungan, lagi naik terus. Nah, dia kalau begitu bisa cuan. Tapi nggak optimal. Tapi kalau kita sudah mempelajari misalnya teknikalnya, fundamentalnya, kita sudah tahu. Kalau fundamental itu kan sebenarnya cara untuk kita menentukan mau beli saham apa. Tapi begitu ketemu, kita kalau memahami teknikalnya, kita tahu kapan kita harus masuk. Nggak mesti tiap gajian masukin. Bisa aja kita simpen dulu aja, taruh di bank dulu aja, nggak apa-apa. Nanti udah saatnya ya. Harganya udah bagus, ya udah baru beli. Nah, itu ada tekniknya sebetulnya. Oke, baik. Nah, tadi kan Kolandu juga sempat menyebutkan bahwa untuk bisa, maksudnya paling tidak nggak terlalu rugi ya, atau mungkin juga mindsetnya saham itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, kan kita membutuhkan mindset yang baik kok. Nah, aku mungkin mau ke Romo Kresno ya. Ini ada nggak, Romo, ya mungkin cara-cara yang lebih efektif nih untuk melatih supaya, karena tadi kan yang saya nangkep ini kan kita membutuhkan, terlepas dari money management dan sebagainya ya, mindset yang baik ya, Romo. Nah, untuk melatihnya mungkin ada masukan atau tips, Romo? Ya, saya mengambil satu lagi Sutta, itu Sutta tentang keinginan, Icca Sutta. Di sana dituliskan bahwa kalau kita mempunyai keinginan, namun keinginan ini hasil akhirnya terkadang membawa kemarahan, kekecewaan, artinya keinginannya adalah keinginan yang salah. Nah, mungkin kalau kita terapkan dalam pemilihan investasi saham apa, nah di sini juga kita coba terapkan. Jadi, apakah ketika kita melakukan investasi ini akan membawa kekecewaan atau tidak? Yang tadi, seperti Kolandu sampaikan, yang akunya ini, tentang akunya. Jadi kita harus menyadari bahwa memang ini adalah satu bentuk investasi, bukan sesuatu yang sifatnya fix, pasti untung, tapi ada kemungkinan dapat faktor yang dapat merugikan. Ada faktor-faktor yang mendukung kerugian. Ya, memang sahamnya tidak rugi, tetapi kan masalahnya faktor makro atau mikronya, secara ekonomi di satu negara ataupun di satu wilayah, yang dapat menyebabkan harga saham itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, berkaca kepada Icca Sutta ini yang kita coba melihat kembali, bukan hanya tentang investasi saham juga, tapi semua keinginan kita apakah membawa kekecewaan pada akhirnya dan membawa kemarahan. Kalau iya, nah ini sebaiknya keinginan ini harus kita segera revisi. Nah, ini mungkin satu pegangan juga buat kita tentang aku yang tadi, yang Kolandu bilang tentang rasa takut dan rakus itu yang ada si aku di tengah-tengahnya. Ya. Baik. Nah, ini tadi di awal kan Kolandu juga sempat menyebutkan nih, kok ini berarti kan tadi sesuai apa yang Kolandu sampaikan juga selaras ya dengan apa yang Romo Kresno baru sampaikan. Ini fokus di akunya untuk mindset nih. Nah, kita balik nih kok ke mindset yang awal tadi sudah kita sebutkan bahwa saham sama dengan judi. Nah, kalau di sudut pandang Kolandu kan seperti tadi aku nangkep enggak ya, Go ya.
Nah, ini boleh dijelaskan, Bro? Mengenai apanya, Yang Maaf? definisi saham sama dengan judi. Definisi. Ya, ini kan Yang memang saya udah mindset. baca di kamus, judi itu bertaruh di antara dua pihak. Yang satu menang, yang satu kalah. Jadi bukan opini saya ya, itu kamus, boleh cari di Google. Kamusnya kamus Inggris. Nah, intinya begitu. Jadi kalau kita di saham, itu kemungkinannya adalah setengah benar. Maksudnya gini, kita beli saham, ada orang jual ke kita, dia jual untung gitu, terus kita beli, begitu di tangan kita untung lagi, artinya dia untung, saya untung gitu kan, dua pihak untung loh. Iya. Nah, judi bukan. By definition bukan berarti kok ya? Nggak sesuai dengan definisi judi gitu loh. Atau enggak gini, dia rugi, dia jual ke saya. Saya pegang sahamnya. Saya rugi lagi, sama-sama rugi loh. Dua pihak rugi loh. Dia rugi, saya rugi. Nah, itu juga nggak memenuhi kriteria atau definisi judi gitu. Nah, jadi menurut saya pribadi sih, saya tidak memandang saham itu adalah judi. Kalau mau dikaitkan dengan Buddhis, ini sih rananya. Nah, itu makanya. Krisno. Baik, jadi seperti ini, kita boleh nggak beli saham ayam? Kalau saya bilang sih, kita mau invest atau enggak di saham-saham ayam, ayam itu tetap dipotong berdasarkan permintaan market. Saya kebetulan pernah kerja di salah satu perusahaan yang sudah go public, di perusahaan ayam. Nah, dia motong ayam bukan berdasarkan investor yang masuk berapa banyak, tapi permintaan pasar. Nah, Anda yang suka makan ayam, itu berkontribusi sebetulnya, bukan investor saham. Kembali. Begitu. Baik. Nah, Romo, menyambung Kolandu nih, Romo. Gimana nih, Romo? Responnya, Romo? Yang mana dulu nih? Saham sama dengan judi, Romo. Dan mungkin berikutnya yang nanti yang mengenai, apa tadi kayak contoh Kolandu yang bilang kan, saham perusahaan yang ternak ayam tadi ya, atau potong ayam dan sebagainya gitu. Ya, kalau kata judi sendiri, kalau yang tadi saya jabarkan di dalam Sigala Wada Sutta, ini yang harus dihindari, boganang apaya mukani. Jadi ya memang kita harus menghindari judi. Judi ini apa? Adalah jika memang sesuatu yang sifatnya faktornya hanya mengarahkan kepada keberuntungan belaka. Ya, jadi ya itu tadi faktor luck saja, hanya faktor luck. Saya bisa untung atau kalah, dia kalau merasa beruntung, akhirnya dia merasa menang terus. Tapi kalau sedang sial atau tidak beruntung, dia akan kalah. Nah, ini yang tentu ada ketidakjelasan. Nah, sedangkan kalau memang investasi saham, dia mempunyai kemampuan skill untuk dapat, seperti tadi Kolandu sampaikan, membaca prospektusnya, mempunyai kemampuan seperti Benjamin Graham atau Warren Buffett, ya tentunya ini adalah satu kemampuan untuk dapat menganalisa. Jadi tentunya ini bukan judi, kan artinya kan beda. Kalau judi mungkin skill hanya berdasarkan keberuntungan, bukan berdasarkan kemampuan dia. Nah, berarti kalau contohnya gini, Romo, misalkan nih saya beli saham, ada pilihan nih di dua saham di depan, bingung mau yang mana, saya lempar koin ini. Nah, head atau tail atau apalah ya, kira-kira seperti itu. Kalau keluar muncul yang ini, saya beli yang ini, atau muncul yang satunya, saya beli yang saham satunya. Berarti itu termasuk judi itu, Romo ya? Nah, akhirnya saham ini jadi judi ya. Kalau dengan kemampuannya sebatas itu. Tapi seperti yang tadi Kolandu sampaikan, harus mempunyai kemampuan yang lain, membaca market atau mencari berita. Namun sebaiknya kan melihat laporan keuangan terlebih dahulu, karena berita ini terkadang sudah dipoles. Nah, ya jangan lempar koin. Kalau lempar koin akhirnya memang jadinya judi dalam bentuk media yang lain. Karena adanya ketidakpastian. Dan yang pasti kalau adanya ketidakpastian, ya balik lagi, kalau ada untung kita merasa beruntung tanda kutip ya, yang akan selalu berpikir bahwa karma baiknya sedang berbuah. Terus kalau merugi dia akan berpikir bahwa
karma buruknya sedang berbuah. Nah, konsep karmanya ini diterapkan di sana dan ini sangat tidak tepat. Ini yang dianggap sebagai pandangan keliru terhadap konsep karma. Nah, memang bukan pelanggaran, tetapi ini yang dapat mengarahkan kita kepada sifatnya yang kekurangan baik atau aku salah. Ya, dan kalau yang tadi poin kedua berkenaan kalau sebagai investor kemudian perusahaannya ini perusahaan yang bergerak di bidang ayam atau yang lain, ya ini balik lagi kepada kebijaksanaan kita. Pendapat memang persepsinya bisa saja bahwa tanpa kita menginvestasikan uang kita di perusahaan tersebut, mereka yang mempunyai perusahaan atau si perusahaan tersebut tetap akan beroperasi karena adanya permintaan market. Nah, tetapi tentunya kalau kita argue, ini akan muncul satu argue bahwa mereka menjadi ternama karena dukungan kita, walaupun dukungan kita kecil. Karena di saham mungkin kita mungkin saja ada yang beli bisa langsung beratus atau puluhan ribu lot. Tetapi mungkin kita yang baru-baru ini belinya hanya 1 lot sampai 10 lot. Yang kita berpikir bahwa kita mungkin karmanya pun kalau ikut hanya sedikit. Jadi kita hanya bermain kalkulator karma. Ya, ini sebetulnya balik kepada latihan dan kebijaksanaan kita. Yang seperti tertera di Mahaparinibbana Sutta ataupun di Dhamma Cakkappavattana Sutta, bahwa dari 8 jalan utama berluas 8, di sana ada sama ajiwa atau daya upaya yang benar. Mata pencarian yang benar, di sana ada 5 perdagangan yang harusnya dihindari, seperti makhluk hidup, senjata, daging, atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk-makhluk tersebut, minum-minuman yang dapat memabukkan, dan racun. Nah, ya ini balik kepada latihan dan kebijaksanaan kita. Jadi kalau memang kita mempunyai kemampuan skill yang lebih dan kita dapat menghindari, kenapa tidak kita hindari? Tapi kalau memang kita melihat peluang, dan masih mempunyai asumsi ataupun kebijaksanaan, ini boleh dijalani, ini juga bukan suatu bentuk larangan. Tapi memang balik kepada latihan. Ya. Baik, karena ini yang gambaran yang mungkin saya utarakan sifatnya bukan opini ya, karena kalau opini kan nanti saya khawatir ini adalah opini saya, tetapi ini yang tercantum di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta. Nah, memang balik kepada kebijaksanaan. Bukan berarti tadi apa yang saya sampaikan satu bentuk argue kepada Kolandu, tetapi ini ada sudut pandang yang lain. Jadi kan tentunya kita harus melihat 360 derajat kan, bukan hanya kiri dan kanan, tapi bagaimana kita mempelajari situasinya ketika kita bertindak. Betul. Nah, yang menarik nih, aku mungkin berikutnya ke Kolandu. Tadi Romo Kresno menyebutkan kan bahwa kebijaksanaan itu dibutuhkan. Nah, dari sudut pandang Kolandu, kira-kira ketika kita berkecimpung dalam saham nih kok, baik itu mau invest di saham, mau trading, mau apapun itu, seberapa penting kebijaksanaan dibutuhkan kok? Kebijaksanaan ya sangat penting. Kalau nggak cukup bijaksana ya seperti tadi, dia nggak bisa mengendalikan diri, selalu menderita. Saham mau naik, dia nangis, ya udah naik. Saham turun, dia juga menderita, ya merah gitu. Jadi nggak ada puasnya. Tapi kalau dia sudah tahu bagaimana berlaku bijak, saham naik ya udah, dia bisa beli lagi saham lain gitu, saham kedua yang udah naik jauh, dia udah beli nih, untungnya udah terlalu gede, dia nggak mau masuk lagi, carilah saham kedua, dipiara saham kedua, kan boleh. Nah, kalau turun ya udah bersenanglah karena harganya makin murah. Cuman saham-saham yang dipilih tentunya saham yang memang fundamentalnya bagus. Dia beli di murah pun, di harga bawah pun, boleh dibilang kemungkinan naik kembali itu ada. Jangan beli saham yang digoreng-goreng. Itu bahaya. Gorengan cukup dimakan aja kok ya. Jangan dibeli saham gorengan ya kok ya. Betul. Baik. Nah, menarik nih. Berarti Kolandu juga setuju bahwa kebijaksanaan sangat penting ya. Nah, kalau gitu aku kembali ke Romo nih. Romo, untuk
karena kebijaksanaan ini kan berarti penting sekali ya, bahkan ketika kita membahas bukan hanya mengenai saham, sebetulnya dalam apapun dalam hidup kita, dibutuhkan kebijaksanaan. Nah, ada nggak nih masukan dan tips atau mungkin cara, Romo supaya untuk teman-teman ini bisa meningkatkan kebijaksanaannya? Ya, tentunya kita harus yang paling pertama yang seperti Buddha ajarkan 3 tahapan. Ada pariyati, pati-pati, patiweda. Jadi ketika kita memang mau serius untuk investasi, tentunya ada pariyati, kita belajar. Jadi memang harus belajar. Kebijaksanaan itu muncul ketika kita harus belajar. Ya, seperti tadi, kalau merah jangan nangis, kalau hijau juga jangan nangis juga, karena punyanya hanya sedikit. Nah, nantinya setelah pariyati sudah belajar fundamental, nah lalu kita mulai berpraktek, pati-pati. Berpraktek ya, kita coba maksudnya dalam hal ini melihat yang seperti tadi, kalau ini related dengan saham, investasinya. Misalnya jangan langsung memborong beli 100 lot karena harganya murah, tapi karena murah tapi tidak naik-naik. Jadi setelah belajar tentunya kita perlu praktek. Nah, yang setelah kalau kita sudah praktekkan, baru yang ketiga, patiweda. Patiweda kita memang memahami dari semua proses. Jadi setiap latihan pasti ada kegagalan. Jadi kalau latihan tidak pernah gagal, namanya bukan latihan. Karena kan tentunya kita belajar, pasti ada kegagalan. Nah, hal ini yang dapat semakin menambah kebijaksanaan kita. Jadi kegagalan yang ada, kita jadikan sebagai bentuk memahami proses. Karena kita biasanya gagal ini kan melihat hasil akhir. Saya rugi. Nah, setelah rugi terus mau ngapain? Nah, udah, dia mentok hanya sampai di sana. Padahal kan ketika kita merugi, kita harus introspeksi, kita mempelajari kembali kenapa bisa sampai rugi. Supaya tidak terulang bagaimana. Dan kalau memang bisa dihindari, kapan kita harus menghindarinya. Nah, hal-hal ini yang kita sebut sebagai bentuk kebijaksanaan. Bukan hanya setiap kali ketemu satu kasus, kita merugi atau kita menderita, kita menghindar seterusnya. Padahal kan terkadang kita harus menghadapi kondisi ini berkali-kali. Cara kita bereaksi ini kan tergantung dari pengalaman dan pembelajaran kita. Nah, jadi kalau pariyati, pati-pati, patiweda kita bisa terapkan. Bukan hanya cara mempelajari Dhamma, tapi 3 cara ini bisa kita pakai juga untuk dalam hal ini bicara tentang saham. Dan tadi konteksnya kalau sila ini lebih mengarah, kita menyebutnya memang Pancasila atau 5 sila ya biasanya kita sebut ya. Tapi dalam bahasa lainnya ini ada yang disebut sebagai Pancasikapada. Nah, sika adalah latihan. Sama seperti tadi cara kita berlatih dengan 3 cara, pariyati, pati-pati, patiweda. Nah, jadi kalau dikatakan saham ini melanggar sila, artinya melanggar latihan kita. Nah, yang mana dulu nih? Nah, jadi kalau kita mengarahkan ke sana, tentunya saham bisa saja dianggap sebagai pelanggaran sila jika apa yang prosesnya kurang tepat. Dan result-nya juga kurang tepat. Maksudnya apa? Reaksi kita ketika kita bereaksi. Jadi mungkin saja bisa melanggar sila ketika merah, kita memarahi seisi rumah. Ataupun melakukan hal-hal yang kurang tepat. Jadi karena merasa merugi, akhirnya mabuk-mabukan. Nah, itu terjadi pelanggaran sila kan. Jadi secara tidak langsung mendukung pelanggaran sila. Bukan secara langsungnya, indirect, jadinya melanggar. Ya. Baik. Nah, teman-teman, itu penjelasannya menurut saya luar biasa detail ya. Baik itu dari Romo Kresno ataupun Kolandu. Tidak terasa nih, Romo dan Kolandu. Sudah 1 jam kita, Romo. Ada mungkin tips-tips terakhir dari Romo atau Kolandu yang bisa di-share kepada teman-teman ini specifically mengenai saham. Mungkin kita mulai dari Kolandu. Iya. Yang mengutip kebijakan dari Warren Buffett, hanya invest atau beli tools yang berhubungan dengan financial.
yang Anda kenali. Kalau nggak kenal ya udah jangan invest di situ. Nah, supaya mengenali gimana? Harus dipelajari. Nggak bisa kita itu bersikap malas ikut-ikutan. Yang orang sering terjerumus itu ya karena ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan kan biasanya yang terakhir. Sahamnya udah naik tinggi, antam nih, bagus. Ada isu gitu, begitu udah nyampe ke telinganya, itu nggak tahu udah kapan punya gitu kan. Begitu ikut beli, orang udah jual. Nah itu, jadi memang benar-benar harus dipelajari. Nah kalau sampai dia gagal, maksudnya merugi, itu sebetulnya kayak yang namanya belajar saham itu adalah menanganinya saat kita rugi. Beli untung, itu mah nggak usah dipelajarin, percuma. Justru ilmu yang berguna itu adalah ilmu cara nanganinnya. Nah, akhirnya kan kalau udah paham, maksudnya harus nguasain itu ya benar-benar dia harus belajar, harus rajin baca, rajin berkomunitas dengan komunitas yang baik dan benar. Berarti intinya memang mencari tahu ya Ko ya. Ibaratnya jangan beli kucing dalam karung ya Ko ya. Oke, baik. Kalau dari Romo Kresno mungkin ada tips-tips Romo untuk teman-teman? Ya, mungkin penerapan aplikasi kalau ajaran Buddha, tentunya kita mengingat kembali konsep karma. Jadi kalau karma ini kan netral sifatnya. Jadi kalau kita memang ingin bahagia atau menghasilkan yang baik, ya kita harus menanam yang baik. Nah, ini yang kita coba terapkan kepada saham-saham. Nah, artinya apa? Tentunya kita seperti tadi caranya Kolandu, kita sudah dapat memilih. Nah, kalau kita yakin bahwa apa yang kita tanam baik, tentunya hasilnya akan baik. Jadi konsep karma itu bisa kita terapkan juga dalam melihat proses kita berinvestasi saham ini. Ya. Dan kalaupun memang ada masalah, kembali melihat kepada 4 kesunyataan mulia, bahwa masalah pasti ada. Cara kita melihat duka, kan konsep Catur Arya Sacani kan seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa sebab musababnya apa nih dari masalah ini. Dan yang ketiga, masalah ini punya solusi. Dan yang keempat, bagaimana solusi itu kita terapkan. Itu yang seperti dari Kolandu sampaikan, ketika saham merugi, itu adalah jurus yang harus kita keluarkan. Nah, sama, jadi dengan konsep Catur Arya Sacani yang Buddha temukan, ini bisa kita terapkan juga dalam setiap permasalahan kita. Jadi bukan berarti kalau masalah datang, artinya itu adalah kiamatnya kita. Sebetulnya kan enggak. Jadi kiamat ini pun sendiri masih bisa dianulir kalau tadi kita melihat dengan kacamata Buddha, dengan 4 kesunyataan mulia ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik. Demikianlah teman-teman, itu tadi tips-tips dari kedua narasumber kita, dari Romo Kresno dan Kolandu. Semoga sesi malam hari ini berguna untuk teman-teman yang mungkin juga kurang paham tentang saham, atau mungkin pernah tercebur di saham, ataupun mungkin yang punya pertanyaan seputar saham. Nah, silakan kirimkan pertanyaan di kolom komentar, atau bisa dikirimkan ke CD Counseling di 0811 9873 300. Nah, mungkin sedikit mengulang tadi tips dari Kolandu dan Romo Kresno. Ya, tentunya juga kita ingin adalah teman-teman ini kan apalagi yang pekerjaannya atau pemasukannya terganggu akibat pandemi ini, bisa mendapatkan pendapatan atau pemasukan lebih dari saham. Jadi tentunya juga kita sarankan agar teman-teman itu menjadi bijaksana dalam, baik itu dalam mempelajari sahamnya. Jadi ya jangan membeli kucing dalam karung ya teman-teman. Jadi pelajari dulu sahamnya itu apa, baik itu seperti yang tadi secara teknis Kolandu sudah sampaikan panjang lebar tadi ya. Baik itu laporan keuangannya dan lain-lain, tools-tools banyak yang sudah disiapkan oleh sekuritas tadi ya Kolandu ya. Halo, Kolandu? Ya. Iya, tadi kan Kolandu sempat menyebutkan bahwa sekuritas sekarang sudah menyediakan banyak tools-tools yang bisa digunakan oleh teman-teman ketika membeli saham, benar tadi kok ya? Iya, betul. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak tools-tools yang bisa digunakan, dan juga tadi tips dari Romo Kresno bahwa memang pada dasarnya kebijaksanaan itu bisa kita gunakan di sini juga ya. Jadi ketika kita membeli saham, ya ketika harga turun,
Jangan juga kita bersedih ketika harga naik juga, jangan juga kita mengeluh kok belinya cuma sekian. Marilah kita sama-sama menjadi bijak dalam apapun gitu. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita, Romo Kresno, Ko Landu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sharing pengalamannya dan insight-insightnya untuk kita nih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa acara lamar ini kita adakan setiap minggu. Minggu depan juga kita ada acara dengan topik yang tidak kalah menarik. Topiknya itu tentang warisan. Ya, kita ada juga dua narasumber, Romo Ivi dan Pak Anton, seorang pengacara tentunya. Kita akan bahas juga, akan menjadi sesuatu yang menarik juga minggu depan. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman. Namo Buddhaya, sampai berjumpa di episode berikutnya.